Selamat pagi anak-anak sekalian, Sofihotu Namo Buddhaya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Sang Wiratna. Jumpa lagi hari ini di pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Kita akan menyambung materi kita minggu lalu, masih di bab 5 tentang sejarah puja dalam agama Buddha. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi, tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kepada kalian semua agar tetap dapat mentaati protokol kesehatan, ya, selalu mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, kemudian memakai masker apabila kalian harus keluar rumah, dan jangan lupa tetap menjaga jarak dengan orang lain. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk ke materi, ya, tentang sejarah puja dalam agama Buddha. Kita akan membahas dua bagian, yaitu yang bagian C dan bagian D. Yang C adalah puja pada zaman Buddha, dan yang D adalah puja pada zaman sesudah Buddha. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, puja pada zaman Buddha. Anak-anak sekalian, jadi puja pada zaman Buddha itu memiliki arti yang berbeda, yaitu menghormat. Pada masa Buddha terdapat kebiasaan yang dilakukan oleh para biku, yaitu wata. Ya. Jadi puja dimaksud di sini adalah menghormat. Nah, cara menghormat itu dengan melakukan wata. Wata itu adalah merawat guru Buddha dengan cara membersihkan ruangan, mengisi air, kemudian menyiapkan tempat duduk dan lain sebagainya. Itu adalah wata. Ya, jadi wata itu adalah bentuk pengabdian para siswa Buddha kepada Buddha itu sendiri. Nah, inilah bentuk puja yang dilakukan pada zaman Buddha. Nah, kemudian setelah selesai melaksanakan kewajiban itu, para biku dan umat duduk untuk mendengarkan khotbah dari Buddha. Kebiasaan ini berlangsung secara terus-menerus. Biasanya pada bulan gelap serta pada bulan terang itu para biku berkumpul untuk mendengarkan peraturan-peraturan atau patimokkha yang harus dilatih oleh mereka. Nah, patimokkha yang didengar oleh para biku adalah diucapkan oleh seorang biku yang telah menghafalkan. Umat Buddha juga berkumpul untuk mendengarkan khotbah. Umat tidak hanya berkumpul 2 kali, tetapi pada pertengahan antara bulan gelap dan bulan terang, mereka juga berkumpul. Nah, mereka juga berkumpul di wihara untuk mendengarkan khotbah-khotbah dari Buddha pada saat Buddha berada di wihara. Para umat biasanya juga melakukan penghormatan puja kepada Buddha itu dengan mempersembahkan bunga, mempersembahkan lilin, dupa, air, dan lain sebagainya. Namun Buddha menjelaskan bahwa pelaksanaan dhamma yang telah beliau ajarkan itu merupakan bentuk penghormatan tertinggi daripada cara menghormat yang lain. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan yang dipuja pada zaman sesudah Buddha. Setelah Buddha parinibbana, umat Buddha mengenang jasa dan teladan dari Buddha dengan cara merenungkan kebajikan-kebajikan Triratna.
para biku dan umat berkumpul di wihara untuk menggantikan kebiasaan wata yang biasa dilaksanakan sebelumnya. Nah, sebagai pengganti khotbah Buddha, para biku mengulang khotbah Buddha atau mengulang sutta-sutta. Inilah yang kita kenal dengan membacakan parita pada saat ini. Selain itu, kebiasaan baik lain yang dilakukan oleh para biku dan samanera, yaitu setiap pagi dan sore mereka mengucapkan parita yang telah mereka hafal. Kebiasaan para biku tersebut pada saat ini yaitu tadi kita kenal sebagai kebaktian, ya, kebaktian membaca parita secara bersama-sama. Kebaktian yang merupakan perbuatan baik dan yang patut dilestarikan adalah salah satu cara melaksanakan puja. Selain itu, sama dengan zaman Buddha, para biku ataupun umat juga melaksanakan dhamma, ajaran Buddha, sebagai penghormatan tertinggi. Nah, jadi ada perbedaan ya antara zaman sesudah Buddha dan puja pada zaman Buddha. Jadi kalau pada zaman Buddha lebih cenderung ke wata atau memberikan pelayanan yang terbaik kepada Buddha, kemudian nanti mereka bersama mendengarkan khotbah Buddha. Sementara puja pada zaman sesudah Buddha, karena tidak ada Buddha yang memberikan khotbah, mereka mengulang kembali khotbah-khotbah yang pernah diajarkan oleh Buddha. Dan pada saat ini kita kenal dengan nama kebaktian, yaitu kita mengulang membaca parita secara bersama-sama di wihara. Nah, anak-anakku sekalian, kiranya itu pertemuan kita kali ini semoga dapat dimengerti, dapat dipahami. Kemudian tugas untuk kalian sudah saya siapkan di Google Classroom. Silakan nanti dicek kemudian dikerjakan. Ingat, kerjakan hari ini juga ya. Jangan menunda-nunda tugas, karena dikhawatirkan nanti kalau tugas ditunda-tunda, maka tugas-tugas kalian akan menumpuk menjadi banyak sehingga akan kesulitan. Bahkan kalian nanti bisa lupa untuk mengerjakan tugas tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membawa manfaat dan apa yang baik dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, Sotihotu Namo Buddhaya.